Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di ruang buku kita. Tempat kita bedah intisari buku bareng-bareng. Di video pertama ini, kita bakal bedah buku bering-bering dengan buku yang berjudul Sudah Kau Urus Uangmu, Nak? Pernah nggak sih kalian ngerasa udah kerja keras bagai kuda, berangkat pagi pulang malam, hematnya udah luar biasa, tapi pas akhir tahun lihat saldo tabungan, rasanya segitu-gitu aja? Malah anehnya, barang-barang di sekitar kita rasanya makin mahal dan gak terjangkau. Kalau kalian ngerasain hal itu, kalian gak sendirian. Hari ini, di ruang buku kita bakal membedah sebuah bab yang sangat menampar realitas kita dari sebuah buku finansial yang luar biasa. Bab ini dibuka dengan sebuah pertanyaan reflektif yang sangat tajam. Sudah kau urus uangmu, Nak? Di lembar pertama bab ini, sang penulis langsung memberikan sebuah peringatan yang bikin dahi mengkerut. Kau akan mengalami kemiskinan jika hanya mempercayai deposito. Loh, kok bisa? Bukannya menabung di bank itu adalah cara paling aman yang diajarin orang tua kita sejak kecil? Mari kita bongkar datanya. Kenapa strategi masa lalu ini justru bisa jadi jebakan mematikan di era modern? Untuk memahami kenapa menabung di bank gak lagi bikin kaya, kita harus mundur ke tahun 1980-an. Penulis menceritakan bahwa pada masa itu, suku bunga deposito berjangka di bank-bank Korea Selatan sangat tinggi, yaitu berkisar antara 12 hingga 13% per tahun. Mari kita hitung secara matematis, biar kebayang betapa enaknya zaman dulu. Jika seseorang memasukkan uang 10 juta won ke dalam deposito, selama setahun, dia bakal dapat bunga bersih sekitar 1,2 juta won. Kalau dia punya 100 juta won, bunganya 12 juta won. Bahkan, kalau dia mendepositokan 1 miliar won, bunganya bisa mencapai 120 juta won per tahun. Artinya, apa? Di era 80-an, orang gak perlu pusing mikirin investasi saham, beli properti, atau muter otak buat bisnis. Asalkan mereka bekerja keras, konsisten menyisihkan gaji, dan menaruhnya di bank. Persiapan masa pensiun yang nyaman bakal terwujud dengan sendirinya secara otomatis. Tapi, itu dulu. Dunia sudah berubah total. Memasuki awal tahun 2000-an, suku bunga deposito mulai merosot di bawah 10%. Puncaknya, ketika pandemi COVID-19 menghantam dunia di tahun 2020. Suku bunga deposito berjangka anjlok drastis hingga menyentuh angka 0,5% saja. Penulis memberikan simulasi yang bikin elus dada. Jika hari ini uang 10 juta won milikmu tersisa di bank selama setahun penuh, bunga yang kamu dapatkan hanyalah sekitar 50.000 won. Bayangkan, dari yang dulunya menghasilkan jutaan, sekarang nyaris nggak berasa sama sekali. Di akhir tahun, suku bunga itu sempat melonjak ke 5% karena kenaikan cepat dari angka 3%. Tapi, itu pun tidak menolong banyak, karena situasi di luar sana jauh lebih kejam. Banyak orang yang takut berinvestasi. Mereka mendengar cerita horor tentang orang-orang yang rugi di saham atau terjebak utang demi beli rumah. Akhirnya mereka memilih jalan aman. Yang penting uang gua utuh di tabungan. Padahal, diam dan tidak melakukan apapun justru adalah bentuk kerugian yang nyata. Mengapa? Karena ada musuh tak terlihat yang terus menggerogoti uang kita setiap detik. Namanya adalah inflasi penurunan nilai mata uang monetary value yang membuat harga-harga barang melonjak naik. Di dalam buku ini, penulis membagikan sebuah kisah nyata dari seorang temannya tentang filosofi mantel musim dingin. Waktu temannya ini berusia 20-an dan bekerja paruh waktu. Dia sangat mendambakan sebuah mantel musim dingin yang mewah seharga 270.000 won. Bagi anak muda di usia itu, uang segitu tentu sangat mahal. Dia pun menunda pembeliannya. 5 tahun kemudian, harga mantel itu melonjak menjadi 400.000 won, lalu naik lagi ke 500.000 won. Hingga akhirnya menyentuh angka 700.000 won. Padahal, emasnya, kancingnya, dan kualitas kain mantel tersebut sama sekali nggak meningkat. Yang berubah adalah nilai uang 270.000 won
yang dulu dia pegang. Sekarang sudah nggak ada apa-apanya dibanding harga pasar. Sekarang mari kita lihat realitas gaji kita. Penulis memberikan perbandingan yang sangat tamparable. Katakanlah gaji kamu naik 4% tahun ini. Terdengar menyenangkan bukan? Tapi di saat yang sama, harga barang-barang kebutuhan pokok di pasar naik sebesar 6%. Secara matematis, ini membuktikan bahwa penghasilanmu sebenarnya tidak meningkat, melainkan menurun. Dibanding tahun lalu, kamu dipaksa mengeluarkan lebih banyak uang hanya untuk membeli barang yang sama persis. Gajimu memang naik di atas kertas, tapi daya belimu justru terjun bebas. Belum lagi jika ada krisis ekonomi atau perusahaan tempatmu bekerja sedang efisiensi, bonus tahunan yang biasa kamu harapkan bisa tiba-tiba ditiadakan. Ketika pendapatan stagnan atau menurun, pengeluaran rumah tangga yang terus naik akan membuat neraca konsumsi kita menjadi negatif. Masalah akan menjadi jauh lebih serius kalau kamu nekat mengambil pinjaman uang muka rumah dengan bunga yang bersifat mengambang floating rate. Bahkan hingga tahun 2021, suku bunga mendekati 0 dan bunga pinjaman hanya berkisar 2,5%. Tapi kini, suku bunga telah meningkat menjadi 3,5%. Sementara bunga pinjaman melonjak hingga 7% dan turun sekitar 4-5%. Artinya apa? Bunga pinjaman itu melonjak sekitar 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Jadi, apabila kamu mengambil pinjaman sebesar 400 juta won, kamu harus membayar bunga pinjaman bulanannya sebesar 1 juta won. Inflasi yang dimulai pada tahun 2022 ini tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Lalu, apa solusinya? Cara untuk mempertahankan diri dari risiko inflasi ini adalah melalui investasi. Pernahkah kalian mendengar istilah hedge atau lindung nilai? Hedge adalah tindakan investasi yang dilakukan secara spesifik untuk melindungi aset yang kita miliki. Sederhana, katakanlah jika tingkat inflasi adalah 5%, maka kamu harus memperoleh keuntungan minimal 5% dengan membuat dana atau saham untuk mempertahankannya. Dengan begitu, kamu dapat melindungi asetmu dari gempuran inflasi. Buku ini menegaskan bahwa menjadi buta huruf mungkin membuat hidup kita tidak nyaman, tetapi menjadi buta finansial jauh lebih menakutkan karena membuat kita rentan jatuh, miskin, dan terus terintimidasi oleh masa depan yang tidak pasti. Teman-teman, di ruang buku kita, realitas pahit dari generasi saat ini adalah kita tumbuh di era teknologi yang luar biasa maju, tapi kita juga menghadapi tantangan finansial yang gak kalah besar. Jangan sampai kita membiarkan diri kita terus-terusan buta finansial di tengah dunia yang terus berubah ini. Satu pesan penutup yang sangat berharga di lembar ini. Kita mungkin bisa hidup tanpa ijazah perguruan tinggi, dan mungkin kita tidak apa-apa jika tidak bisa berbahasa Inggris. Tetapi, kita tidak akan pernah bisa bertahan di masa depan jika kita membiarkan diri kita tetap buta finansial. Nah, pembahasan kita tentang bab 1, ini baru permulaan. Masih ada poin-poin penting, strategi konkret, dan tamparan realitas berikutnya dari bab ini yang bakal kita bedah di video selanjutnya. Jadi, biar kalian gak ketinggalan lanjutan poin penting dari bab 1, ini, pastikan kalian klik tombol subscribe sekarang juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya.